Saya Muhammad Al-Musarraf akan mempresentasikan tentang dinamika historial, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di sini ada 7 poin pentingnya. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membentuk masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Karnerbrook dan TKB Sabarudin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman. Perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Karnerbrook tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Lalu yang kedua adalah menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat atau masalah pelanggaran HAM dan KKN. Lalu yang C adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kenali dan pahami bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertibannya. Selain itu, berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas secara eksplisit, dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Nah, secara sosiologis, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya, sebagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum. Lalu yang D adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, masyarakat yang belum baik dan terpuji akan melakukan pelanggaran hukum. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun sesuai dengan harapan. Sebagai masyarakat bahkan merasa bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul di atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan menjadi suatu dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Lalu selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Esensi adalah upaya kenyataan, yaitu hakikatnya pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Urgensi berasal dari bahasa Inggris yang ini artinya urgent. Urgent sendiri berarti mendesak. Lalu F, rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Lalu poin G, yaitu praktik kewarganegaraan. Di sini ada beberapa contoh praktik kewarganegaraan. Contohnya persatuan dan kesatuan. Perilakunya berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa,
dan agama. Dampaknya terjadi persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusinya mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dapat dengan pentas seni dan dari berbagai macam suku bangsa di kampung. Yang kedua adalah toleransi. Contoh perilakunya adalah tidak memilih dalam berteman. Dampaknya memiliki banyak teman. Solusinya mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, lingkungan, dan sekitar. Yang ketiga adalah gotong royong. Perilakunya kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dampaknya kampung menjadi bersih dan terawat. Solusinya kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan.